Hal yang paling aku sesali dalam hidupku, bukan kegagalan, tapi ini. Dulu, aku selalu merasa ibu terlalu banyak bicara. Setiap kali pulang ke rumah, selalu ada saja yang ingin beliau ceritakan tentang tetangga yang baru pindah, tentang tanaman yang mulai berbunga, tentang cuaca yang menurutnya terlalu panas. Hal-hal yang bagiku saat itu terasa tidak penting. Aku sering mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Bahkan terkadang aku berharap cerita itu cepat selesai. Saat ibu menelepon, aku sering berkata, "Bu, nanti saja ya, aku lagi sibuk." Lalu aku menutup telepon dan kembali pada pekerjaanku. Aku pikir itu biasa. Aku pikir ibu akan mengerti. Dan memang, ibu selalu mengerti. Tidak pernah marah. Tidak pernah mengeluh. Beliau hanya berkata, "Ya nak, hati-hati ya." Lalu telepon berakhir. Hari demi hari berlalu. Aku semakin sibuk mengejar impian, pekerjaan dan urusan hidupku sendiri. Sementara ibu tetap berada di rumah. Menunggu kabar yang kadang datang, kadang tidak. Aku selalu berpikir masih ada waktu. Masih ada besok, masih ada minggu depan, masih ada kesempatan untuk mendengarkan semua cerita yang pernah aku abaikan. Sampai suatu hari, telepon itu tidak pernah berbunyi lagi. Tidak ada lagi panggilan di pagi hari. Tidak ada lagi pesan singkat yang menanyakan kabarku. Tidak ada lagi suara yang berkata, "Sudah makan belum?" Tidak ada lagi yang mengingatkanku membawa payung saat hujan. Tidak ada lagi yang menanyakan kapan aku pulang. Rumah itu masih ada. Foto-fotonya masih ada. Kenangannya masih ada. Tetapi suaranya tidak akan pernah terdengar lagi. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang terlambat. Yang paling aku rindukan ternyata bukan nasihatnya. Bukan omelannya. Bukan pertanyaannya yang berulang-ulang. Melainkan suara sederhana yang dulu sering ingin cepat-cepat kuakhiri. Aku rindu mendengar beliau bercerita tentang hal-hal kecil. Aku rindu mendengar beliau memanggil namaku. Aku rindu menjadi anak yang masih bisa mengangkat telepon dan berkata, "Hello, Bu." Jika waktu bisa diputar kembali, aku tidak akan terburu-buru mengakhiri percakapan itu. Aku akan mendengarkan lebih lama. Aku akan bertanya lebih banyak. Dan aku akan mengatakan betapa berharganya beliau bagiku. Karena sekarang aku mengerti, kadang kita baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangan kesempatan untuk mendengarnya lagi. Kadang yang paling kita rindukan bukan nasihatnya, melainkan suara yang dulu sering kita abaikan. Kalau ibumu masih ada, coba telepon beliau hari ini. Dengarkan ceritanya walau hanya beberapa menit. Bagikan video ini agar lebih banyak orang tidak terlambat menyadarinya.